Ya pemirsa, kita akan kembali menuju ke reporter Ibnu Haikal di Auditorium Kementerian Pertanian saat ini. Haikal, bagaimanakah situasi terkini? Apakah sidang sudah dimulai saat ini? Sidangnya sudah dimulai, Eliza. Tepatnya sekitar 5 menit yang lalu, Ahok sudah memasuki ruangan auditorium Kementerian Pertanian. Begitu juga dengan 2 orang saksi yang dihadirkan oleh JPU sudah hadir. Begitu juga dengan tim JPU dan tim kuasa hukum Ahok dan serta tim hakim pun sudah hadir di auditorium. Dan saat ini tengah berlangsung pembacaan tata tertib. Setelah pembacaan tata tertib, Eliza, nanti akan lanjut diperiksa yaitu saksi pertama dari JPU yaitu Miftahul Akhyar selaku saksi agama yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Kiai Haji Miftahul Akhyar ini sendiri adalah saksi ahli agama yang dihadirkan dari Persatuan Besar Nahdlatul Ulama. Nanti kapasitas dari Miftahul Akhyar ini sendiri akan memaparkan secara terminologi dan juga menganalisa setiap kata per kata dari Ahok ketika ia menyampaikan pidato di Kepulauan Seribu terkait apakah ini memang mengandung unsur penistaan agama, apakah berhak dikatakan penafsiran Al-Maidah 51 ini diberikan oleh masyarakat umum secara bebas atau emang ini hanya boleh dilakukan oleh ulama-ulama tertentu saja. Ini nanti dari pembukaan yang informasi yang kami dapatkan yang akan berusaha disampaikan oleh Miftahul Akhyar sendiri. Sementara itu, Eliza, sampai saat ini kondisi di dalam auditorium cukup kondusif, sekitar 100 orang sudah hadir memenuhi ruangan sidang. Sementara di luar ruangan sidang, Eliza, sudah terlihat juga dan sudah hadir beberapa perwakilan dari Front Pembela Islam dan juga gabungan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi yang kontra terhadap Basuki Cahayapurnama. Mereka membawa satu buah truk pickup besar dengan sebuah pengeras suara seperti biasanya, sudah mulai mengorasikan yel-yel mereka dan juga tuntutan mereka terhadap Basuki Cahayapurnama di luar ruangan Kementerian Auditorium sendiri. Sementara di dalam sudah berlangsung sidangan dengan tertib dan keamanan pun juga dibuat lebih ketat seperti biasanya, Eliza, yaitu setiap orang yang memasuki ruangan sidang tidak boleh membawa handphone ataupun alat elektronik lainnya. Harus dititipkan terlebih dahulu ke pihak kepolisian yang berjaga di pintu luar ruangan auditorium Kementerian Pertanian. Sementara untuk awak media, di luar disediakan pengeras suara untuk mendengarkan langsungnya jalan persidangan. Eliza. Ya, Ibnu Haikal, sidang ke-11 kali ini adalah dengan agenda mendengarkan saksi ahli dari jaksa penuntut umum. Apakah sidang kali ini terbuka atau tertutup, Haikal? Eliza, sebenarnya sidang pada hari ini dikategorikan terbuka dikarenakan masyarakat masih bisa memasuki ruangan sidang. Begitu juga dengan awak media bisa memasuki ruangan sidang dengan syarat tidak membawa handphone ataupun alat perekam serta alat elektronik lainnya yang berpotensi dapat merekam gambar di ruang persidangan. Sementara itu tadi juga beberapa masyarakat umum sudah memasuki ruang auditorium seperti gabungan dari aliansi mahasiswa muslim dan juga aliansi tim pembela Ahok Jarot sudah masuk ke ruang sidang sebagai saksi atau sebagai orang-orang yang mendukung ataupun kontra terhadap Ahok di ruangan sidang atau sebagai pengamat istilahnya, Eliza. Jadi memang sidang hari ini dinyatakan terbuka untuk umum. Eliza. Haikal, lalu apa tanggapan dari kuasa hukum Ahok terkait dengan sidang 11 ini? Kuasa hukum Ahok tadi pagi menyatakan bahwa sidang hari ini berusaha menggali lebih lanjut atau lebih dalam terkait dengan kesaksian para saksi ahli yang dihadirkan oleh JPU. Tim kuasa hukum menilai ada celah dikarenakan beberapa saksi ahli sebelumnya menyatakan tidak mendengarkan secara keseluruhan apa yang dikatakan Ahok Kepulauan Seribu, namun hanya beberapa petikan yang dipermasalahkan yaitu terkait dengan surat Al-Maidah ayat 51 dan juga terkait dengan ulama yang berusaha menggunakan ayat Al-Maidah ayat 51 ini sebagai peraga kampanye. Ini yang berusaha digali apakah saksi benar-benar capable atau tidak, karena menurut kuasa hukum Ahok apabila saksi tidak mendengarkan pidato Ahok secara keseluruhan, ini dapat merubah makna dikarenakan ketika Ahok menyampaikan pidatonya di Kepulauan Seribu secara lengkap, seluruh isi pidato ini sendiri tidak ada unsur yang berusaha menistakan Al-Quran.
Dalam hal ini, kuasa hukum Ahok menyatakan apabila beberapa masyarakat terluka, ini adalah unsur ketidaksengajaan sehingga tidak bisa digolongkan ke dalam unsur pidana. Inilah yang berusaha dibuktikan oleh tim kuasa hukum Ahok. Selain itu juga tim kuasa hukum Ahok berusaha membuktikan bahwa kehadiran Ahok di Kepulauan Seribu pada saat itu tidak tergolong kampanye calon gubernur DKI Jakarta untuk Pilkada 2017, dikarenakan kapasitas Ahok saat datang ke Kepulauan Seribu ini adalah sebagai gubernur yang lagi berusaha melakukan belusukan dan juga mengecek kondisi para nelayan di Kepulauan Seribu dan juga memaparkan program kerja Ahok selama setahun terakhir dan juga program yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat nelayan di Kepulauan Seribu sehingga digolongkan tidak termasuk kampanye. Ini yang berusaha dibuktikan oleh tim kuasa hukum. Selebihnya nanti kuasa hukum akan mendengarkan kesaksian dari 4 ahli yang akan dihadirkan pada hari ini, baru nanti kuasa hukum dapat melanjutkan manuver berikutnya terkait apa yang akan mereka lakukan dan juga strategi apa yang akan mereka gunakan dari pernyataan-pernyataan yang telah diberikan oleh 4 ahli pidana. Adapun ahli pidana yang dihadirkan yaitu adalah Dr. Abdul Hai Ramadan dan juga Dr. Muzakir. Abdul Hai Ramadan merupakan ahli pidana dari Majelis Ulama Indonesia, sementara Dr. Muzakir merupakan ahli pidana dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Sementara 2 saksi ahli agama yang dihadirkan adalah Profesor Dr. Yunahar Ilyas dan Kiai Haji Miftahul Ahyar. Kiai Haji Miftahul Ahyar dijadwalkan akan menjadi saksi pertama yang memberikan pernyataan, dan sepertinya Eliza 10 menit lagi setelah pembacaan tata tertib selesai, nanti Miftahul Ahyar akan langsung mulai memberikan kesaksiannya. Eliza. Baik, terima kasih Ibnu Haikal untuk informasinya. Ibnu Haikal dan juru kamera Rio Karnelianto melaporkan langsung dari Auditorium Kementerian Pertanian Ragunan, Jakarta Selatan.